kami akan kembali. Udah gitu dia nggak bisa ditarget kalau dia lagi rough wave juga, plus dia bakalan bisa nge-heal kalau dia ada thalassophobia-nya. Dan Vivian nih terakhir, apa yang mau dia ambil? Side lane satu lagi harusnya. Bisa ke arah Martis sih oke. Tapi sayang. Nah. Kalau ke arah Valir ini aku lebih oke. Karena dari Vanilla Tena dia pasti bakalan masuk pakai combat ritual. Terus dari Taya juga dia pasti bisa masuk pakai fire missile-nya juga untuk cicil dari jauh. Dan Charge-nya Balmond. Iya, charge-nya Balmond juga masih bisa dipukul mundur supaya lethal counter-nya nggak jadi kena. Terus dari seorang Vival pun dia mau masuk ketika dia lagi jadi Warform, seenggaknya dia masih punya kesempatan untuk Searing Torrent duluan. Tapi masalahnya karena terlalu banyak yang masuk, penggunaan Searing Torrent ini akan... Semua tidak main ya? Oh, lagi nggak main. Chainsmall tidak main. Tadi kan juga nggak ada Chainsmall-nya, diganti kayaknya sama Moon. Bener banget, dan inilah dia match kedua game pertama antara tim Seven Heaven Emerald versus Beletron Battle Angels. Masih bersama Colius dan juga Rolly ya. maaf. Nggak apa-apa. Maaf. Nggak apa-apa, sabar. Ini di mid lane-nya udah bakalan coba clash lagi antara 3 orang dari masing-masing tim tentunya. Ada Vival, ada Baby G, dan juga Vanilla Tena. Vivian, Pixie Boba, dan juga Ash bakalan coba untuk clearing dulu dan mungkin akan mengganggu Little Wanderer dari Seven Heaven Emerald. Ini bener-bener Vanillanya click out dipaksa ya. Tonros juga hampir kena tapi balik lagi. Thalassophobia-nya juga bikin dia regen. Tapi di sini sangat berbahaya. Tersisa 1 bar lagi. Apakah tumbang dan langsung ditumbangkan begitu saja oleh Gami. Wah. Nggak boleh ini terlalu dibiarin begitu aja ya. Karena sekarang buffnya bakalan langsung di-invade aja. Oke, 4 orang dari Beletron sepertinya akan coba untuk mengambil blue buff. Sementara itu dari Seven Heaven Emerald harusnya mereka langsung invading blue buff-nya juga dari Beletron, kayak biar kayak tadi minimal tukeran. Ya. Tapi memang sayangnya harus tumbang satu hero. Vanilla Tena juga tumbang, di sana Ash mendapatkan blue buff-nya. Aduh, nggak boleh ini dibiarin terus-terusan. Red buff-nya nih kayaknya juga bakalan digangguin. Udah ada Xbox yang turun untuk siap memberikan bantuan dan mengusir Vivian tentunya. Bakar begitu saja Fire Stake-nya. Namun sepertinya Atlas menggunakan perfect match ya. Namun di sini kayak kita masih ngeliat Venom juga masih santai-santai aja, masih farming di lane. Dia chill banget gitu karena dia udah tahu oh ini mah Xbox-nya nyusul, karena teman-temannya dari mid lane itu udah siap banget untuk gangguin ke arah red buff-nya. Oh! Ternyata dari Seven Heaven Emerald mereka lebih memilih untuk tukar buff yang menurutku agak sayang sebenarnya, tapi ya anyway it's okay karena ini pilihan mereka juga, decision yang nggak salah sebenarnya selama mereka masih sama-sama dapat, dan kalau bisa sih birunya juga. Karena biru masih ada, tapi kita lihat di sini Raging Sandstorm dikeluarkan ke arah Vival. Vival berubah menjadi wolf form, langsung mundur ke arah belakang nih. Karena punya keputusan yang sangat tepat juga nih. Betul, tadi Raging Sandstorm-nya kena 3 orang juga langsung bikin low, tapi nggak bisa langsung di commit karena mereka udah masuk ke dalam outer turret-nya. Kalau di commit sih berbahaya banget ya, aggro turret yang ada malah bisa dibalikin sama Belet sama Seven Heaven Emerald tentunya. Tapi kita lihat di sini Phantom Execution dikeluarkan ke arah Viva, langsung tumbang begitu saja Baby G. Berusaha untuk disemprotin nih ya, dimandiin sama meteor shower-nya. Tonros, Punchter juga masih dikeluarkan ke arah Vanilla Tena, masih bisa selamat. Masih bisa selamat, tapi seenggaknya Vival di sini carry dari Seven Heaven Emerald udah berhasil di take down tentunya, dan ini menjadi keuntungannya sangat besar tentunya untuk Beletron Battle Angels di mana mereka juga udah selisih. Tonros tumbang, Phantom Execution walaupun sudah meninggal tetap aja dihajar pakai Phantom Execution. Di sini Fanny Vivian lebih tepat ya. Tersisa 2 bar darah lagi karena ini bertugas sebagai tank yang sangat baik untuk menahan Tara. Betul, dia yang ngambil aggro turretnya juga, dan akhirnya teman-teman dari BTR pun bisa memberikan damage yang lebih banyak. Plus mereka ini dari tadi nggak ada rotasi ke arah atas maupun bawah, mereka benar-benar pressure ke arah mid lane-nya dan consistently invading the blue buff. Tetap akhirnya Ash nih mengamankan blue buff-nya lagi walaupun sempat diusir dengan Fire Stack dan Fire Missile-nya. Dapat. Tapi kenapa Rolly ya? Kenapa mereka tidak menggunakan Purify? Mereka menggunakannya flicker semua. Padahal banyak banget crowd control dari hero Beletron Battle Angels. Kalau aku bilang sih karena mau Purify pun terlalu banyak, saking banyaknya crowd control akan lebih baik. Dikeluarkan begitu saja, langsung dihajar, dan kita lihat sini Vanilla Tena cukup berbahaya. Punchter dan Valir berhasil menumbangkannya.
Ya, balik lagi tadi ya kok. Kalau menurut aku kenapa mereka akhirnya lebih memilih untuk Flicker ketimbang Purify. Purify cuma bisa ngelepasin sisi selama 1 detik. Tapi ketika nanti udah ada sisi lanjutannya, itu nggak bisa. Akan lebih baik kalau mereka bisa flick out dan menghindari areanya langsung gitu. Jadi juga bisa escape ke tempat yang lebih baik dan selamat. Seenggaknya dia dapat positioning yang better ya. Daripada kalau di tengah-tengah posisi kayak warzone-nya nih. Bener, dan gini Purify juga lu nggak bisa ngasih tempat gitu loh. Dia lebih ke arah ngilangin debuff gitu. Dan oke, ada Ash juga mencoba untuk mencolek ke arah Vanilla Athena. Juga dikeluarkan di sana tapi sepertinya belum bisa memberikan damage yang begitu besar. Balik lagi, kayak prediksinya Role ya tadi ketika drafting. Di sini Lancelot harus benar-benar kayak diberikan follow up damage yang lumayan besar. Betul. Karena durability yang dimiliki Seven Emerald begitu besar juga. Benar, tapi seenggaknya mereka masih bisa bermain dengan objektif. Mereka lebih prefer untuk ambil turretnya juga, dan Mood di sini sepertinya bakalan langsung coba untuk di-gank tapi gagal. Datang takoyaki ya. Benar-benar untung gak jadi takoyaki geprek tuh. Iya, Fatalin dikeluarkan namun seperti didorong. Iya, dengan ciring torrentnya sayang sekali. Terus Fireball. Langsung dia ada begitu saja. Tonros juga dikeluarkan di sana, masih bisa untuk mundur. KDT datang, Rough Wave kah? Masih belum, ternyata Baby G memilih untuk mundur. Raging Sandstorm pas banget itu ngumpet ke dalam dia menggunakan Rough Wave-nya dan masih berhasil untuk selamat. Tapi Ash masih belum puas, looking for more ya, dan masih mundur lagi. Oke, mundur lagi. Untungnya tadi Ash gak dipanis karena sebenarnya di belakang ada Mood yang bisa banget untuk mencicil ke arah dia, dan kalau ada lethal counter dan tadi on juga skillnya sebenarnya bisa banget untuk dihabisin. Tapi sayangnya mereka kayaknya sedikit ragu karena mikirnya dari teman-teman ada Atlas juga tadi kan, dan Pixie Boba yang nemenin itu takutnya di follow up. Padahal Atlas dia udah gak punya Fataling gitu loh, sayang. Bisa tadi habisnya. Dan malah di sini Venom yang mendapatkan poin kill walaupun Pixie juga ditumbangkan oleh Mood. Tapi di atas sana masih belum kuat. Gami mencoba untuk mengejar Puncher ke arah Mood. Masih bisa selamatkah? Ternyata tidak. Raging Sandstorm berhasil menumbangkannya. Roll Wave juga langsung menghajar ke arah Gami. 1 ditukar dengan 1. Oke, dan sekarang kalau udah ngelihat begini berarti sebenarnya dari Seven Emerald itu bisa. Dan kelihatan juga cukup holding. Dari Beretronnya itu punya pressure tapi nggak begitu banyak. Cuman dari networknya sendiri itu sebenarnya dipegang sama Beretron cukup jauh loh. Tapi pressure-nya nggak kelihatan begitu banyak karena mereka mainnya lebih ke arah objektif. Turtle, mereka lebih cari ke arah turret. Mereka jungle dulu supaya bisa lebih kaya juga. Sehingga nantinya kalau Ash-nya ini udah kaya banget, dia udah level 10. Sementara dari Vival baru level 8. Udah mulai selisih 2 level, ini pastinya bakalan lebih gampang lagi untuk bisa menjadi tank buster ke arah teman-teman dari Seven Emerald yang durability-nya keras banget. Bener banget, apalagi tadi Beletron bermain selalu kayak mendapatkan kill untuk mendapatkan objektif, bener kan? Bener. Jadi mereka tuh kayak ngosongin lane-nya, kayak tadi misalnya mereka nge-pick off ke arah seorang Mood. Dan ketika nanti Moodnya udah ke takedown, ya itu atasnya udah berhasil diambil. Di bawah tadi waktu berhasil ngabisin ke Taya, mukul mundur, mereka berhasil dapat outer turret yang bawah. Dan sekarang inner turretnya bakal coba untuk dicicil sama Venom tentunya. Ini sangat berbahaya sekali sih karena setup demi setup itu disiapkan oleh Battle Angel. Hampir saja takoyaki terbang seperti tadi ya. Kalau Fatalin dikeluarkan kan cumi-cuminya langsung terbang. Tapi nggak ada follow up, makanya tadi dia nggak kelarin juga. Dan Venom udah menyelesaikan Windtalker-nya. Wah, ini bocil ngebut pastinya. Udah tambahan movement speed, tambahan attack speed juga. Bulannya udah pakai roket ya. Knalpot racing kayaknya itu bulan. Siap. Dan udah ada Vengeance Flame juga yang dikeluarkan dari seorang Pixie Boba. Wah, burst fireball-nya sih dari tadi di spam terus ya. Dan Breath of the Ocean dari Baby G juga tadi masih belum terlalu ada damage sampai di sini. Mood cukup berbahaya. Fatalin dikeluarkan ke arah Mood. Mood masih bisa menggunakan flick out ya. Phantom Execution dikeluarkan namun masih belum berhasil connect. Mood masih berputar-putar di antara turret. Masih dihalangi oleh Vivian, Annihilate dan juga Raging Sandstorm berhasil menumbangkannya. Vivian cukup berbahaya, tersisa 1 bar darah lagi. Vanilla masih dikejar-kejar dengan tarian pedang dari Gami untuk dihalangin nih ya. Nah, itu tadi sebenarnya resource ultimate yang dikeluarkan sama teman-teman dari Beretron Battle Angels banyak banget, sampai ke Phantom Execution, ke Fataling, dan tadi untungnya sampai ke Raging Sandstorm juga. Tapi semua itu mereka lakukan karena mereka udah ngeliat ada incoming wave juga, dan mereka pasti pengen banget untuk dapetin inner turretnya. Dan sekarang inner turret yang ada di mid lane udah berhasil di take down juga. Bener banget, kalau tadi posisi Seven Emerald itu dekat, sebenarnya bagus gak sih kalau mereka counter setupnya warnya? Bener, cuma sayangnya dari teman-teman Seven Emerald nih nggak ragu. Kalau misalnya tadi mereka semua berani komit untuk masuk, itu bisa dapet sih, karena resource ultimate-nya udah pada keluar. Cuman incoming wave
wave management yang bagus banget dari Beletron Battle Angels tuh maksa mereka untuk nge-clear dulu nih di arah mid dan juga bottomnya. Jadi keputusan map awareness-nya sangat baik ya di sini, dan juga masih dihajar Venom, ternyata Fataling dikeluarkan. Apakah akan tumbang? Fanny langsung tumbang di situ saja, dan juga Immortality harus segera pecah dari Taya. Cukup berbahaya. Last Insanity dikeluarkan ke arah Vivian. Pedas sekali. Vivian yang harus terpaksa sedikit untuk mundur, dan Venom berhasil mendapatkan 1 kill-nya. Di sana masih terjadi ini benar-benar satu base start akhirnya harus hadir. Benar, satu base start. Dan juga gini kok, yang aku suka kalau misalnya udah pakai Chang'e tapi yang skin yang kayak Constellation ini ya, dia itu ibaratnya kayak bintang-bintangnya itu jadinya nggak kelihatan banget, yang mana agak rancu karena warnanya keblok sama warna ungu. Jadi kalian mau ngindar pun sebenarnya agak bingung Gak karena gitu kelihatan, mirip sama arrow-nya Selena di skin Epic Selena ya? betul, itu makanya jadinya kayak bener-bener rancu dan akhirnya bingung. Ini tuh sebenarnya dia ada berapa sih bintangnya? Ada 1 apa 3 gitu loh. Dan yang bisa menjadi indikatornya salah satunya adalah shield. Nah, kalau misalnya shieldnya masih ada, itu berarti dia udah fix 3, dan ya kalian udah harus pinter-pinter ngindarin sih asli. Bener banget, tapi di sini kita Fataling bagus sekali karena arah 4 hero masih dihajar begitu saja, dan tersisa Taya di sana sendirian. Last Insanity untuk segera mundur. Dan AS juga masih belum puas, mau menghajar ke arah base turret dan juga base-nya. Taya mau dihajar di sana, masih diputar-putar. Raging Sandstorm juga dikeluarkan. Taya tersisa 1 bar darah lagi, dan wipe out. Plus Beletron Battle Angel berhasil mengamankan game kedua, game pertama dari match kedua. Wow, ini benar-benar mengerikan banget ya Beletron Battle Angels. Mereka sisa Taya doang, Taya juga mau nge-clear ya. Udah berat sih. Iya, nggak di-expect mungkin ya sama teman-teman dari Seven Heaven.